Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin imamil muttaqin sayyidil qurril muhajirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Asbahna wa asbahna lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bi'islamidina wa Muhammadin Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, pagi yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam selalu kita sampaikan kepada teladan kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat dan juga para pengikut dan semua yang setia ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkat kesucian kita insyaallah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah. Hari ini masuk pada ayat 62, masih terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada satu kaum yang Allah muliakan, yang Allah berikan anugerah, Allah berikan kepada mereka hal-hal yang berbeda dengan kaum yang lain, yaitu Bani Israel, tentang nikmat, tentang anugerah yang mereka mendapatkan, lalu mereka tidak mensyukuri atau juga tidak menjadikan anugerah tersebut sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan mentaati segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Makanya ini bagian daripada pelajaran kita semua. Sesuatu yang Allah berikan hakikatnya harus menjadi satu sarana, menjadi satu berlian dengan bentuk yang apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kita taati, kita jalani, dan kita selalu terapkan dalam kehidupan. Bahwa nikmat itu bukanlah sekedar untuk kita rasakan, tapi nikmat itu agar kita jadikan sebagai sarana untuk bisa lebih banyak bersyukur, dan juga untuk menjadikan segala nikmat itu hal yang terbaik agar kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul ibadah, ahlul ta'ah, ahlul syukri, sebagai orang yang rajin atau yang taat dalam beribadah, taat dan patuh segala perintah dan segala hal yang memang menjadi ketentuan kita dari menjalani hidup di dunia ini.
Jadi Allah Subhanahu wa taala dan surat Al-Baqarah ini di ayat 62 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, orang-orang Sabi'ah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, lalu juga beramal soleh, maka bagi mereka ganjaran dari Tuhan mereka, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Ayat ini bercerita sebenarnya ya kepada satu kaum atau beberapa kaum yang waktu itu Salman Al-Farisi ada di samping Rasul, bercerita tentang mereka-mereka yang dahulu mengikuti agama Nabi mereka. Walaupun akhirnya dari kisah ini pertama Salman Al-Farisi mengalami kesedihan, lalu setelah itu mendapatkan satu kegembiraan, kelegaan, karena yang disebutkan ini orang Yahudi, orang Nasoro dan orang-orang Sabi'ah yang waktu itu Salman Al-Farisi memiliki kenalan atau banyak kenal dengan mereka karena beliau sendiri awalnya demikian. Lalu diceritakan apakah mereka akan masuk neraka kalau tidak beriman? Iya. Kalau mereka tidak beriman, mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ganjaran. Jika apa yang mereka lakukan dahulu sia-sia. Nah, akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran dan pahala kalau mereka mau beriman kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ayat ini para ulama memberikan pemahaman kepada kita pada 3 aspek. Aspek pertama adalah aspek yang disampaikan oleh para ulama atau para mufassir terkait dengan kondisi umat terdahulu. Aspek kedua, bagaimana kondisi umat sekarang. Yang ketiga, aspek yang memang ini secara kontemporer walaupun ini tidak kita terima pemahaman yang ketiga. Bagaimana mereka menganggap bahwa agama semuanya sama, yang penting beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir serta beramal soleh. Sebelum masuk, kita pahami dulu bahwa di sini ada 4 kelompok yang Allah sampaikan agar kelompok ini bisa kita lihat secara rinci, secara detail. Pertama adalah Allah berfirman, Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, maksud orang yang beriman ini adalah orang yang mengikuti risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya iman itu tidak ada agama yang mencirikan siapa mengikuti. Maksudnya begini, tidak ada nama, misalkan nama bukan Muhammad, bukan Ansor, bukan Muhajirin, tapi amanu, umum. Jadi orang-orang yang beriman, siapa saja orang-orang beriman yang penting beriman. Jadi tidak identik kepada si pembawa risalah, tidak identik kepada nabi yang menyampaikan ajaran, tidak. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, orang beriman ini adalah orang yang begitu yakin atau memiliki kemantapan jiwa
tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya Allah tempat mereka beribadah, ya tempat mereka ya meyakini dan segala sesuatu yang terkait dengan keimanan. Ini adalah maksud daripada innal ladina amanu. Sebenarnya orang-orang yang beriman. Wal ladina hadu. Ya, siapa hadu ini? Nah, ini identik ya. Identik dengan apakah perorangan atau juga identik dengan perbuatan. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa ya hadu, para mufassir menyebut ada 3 asal muasal disebut dengan hadu. Apa itu hadu? Pertama, kata Yahudi diambil dari kata al-hud, artinya ar-ruju, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diambil dari salah satu ayat di surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala di potongan ayat dikatakan inna hudna ilaika. Inna hudna ilaika. Sesungguhnya kami kembali kepadamu ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Jadi kata Yahudi itu di asal katanya, asal muasalnya diambil dari kata-kata tersebut, bahwa mereka adalah orang yang kembali kepada Allah, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Umar bin Al-A'la berpendapat bahwa dinamakan Yahudi karena mereka Yahud, yang artinya menggerakkan kepala ketika membaca Taurat. Jadi hada Yahudu itu artinya menggeleng-gelengkan, menggerak-gerakkan kepala. Ya kalau sering ya, atau kita saksikan apakah di media-media itu kan, media tentang mereka, itu kan kalau mereka membaca Taurat kan goyang-goyang itu kan, berdiri kan, ibadah mereka berdiri di depan tembok ya, lalu menggoyang-goyang kepala ya. Nah ini kata hada Yahudi artinya menggerakkan kepala dalam membaca kitab Taurat, maka mereka disebut dengan hadu, orang-orang yang menggerakkan kepala saat membaca Taurat. Yang ketiga berasal dari kata Yahuza yang artinya anak tertua dari Nabi Yakub. Nah, pendapat yang ketiga inilah yang paling kuat. Artinya mereka adalah orang yang bernisbah, ya. Orang yang dihubungkan kepada nama Yahuza, nama salah satu nama yang merupakan saudaranya Nabi Yusuf. Ini yang tertua ya, Yahuza. Dan kalau kita lihat memang Yahuza orang yang paling keras terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi akhirnya Yahuza ini bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu beliau beranak pinak dan akhirnya Bani Israel lebih identik kepada Yahuza. Yahudi walaupun karakternya malah karakter yang tidak sesuai dengan kebanyakan dari Bani Israel. Ya, ada yang bahkan lebih banyak yang menyimpang. Nah ini dari 3 pendapat asal muasal kenapa disebut dengan hadu atau Yahudi. Saya ulang ya, pertama adalah karena dia orang yang dianggap kembali taubat kepada Allah. Ada Yahudu artinya kembali, sebagaimana dalam salah satu ayat sebutkan inna hudna ilaika. Sesungguhnya kami kembali kepadamu ya Allah. Yang kedua, Yahuza itu berasal dari kalimat mereka orang-orang yang menggerakkan kepala di saat membaca Taurat. Lalu yang ketiga dinisbahkan kepada salah satu dari nama anak Nabi Yakub alaihissalam yang disebut dengan Yahuza. Lalu akhirnya beranak pinak dan menjadi satu agama, yaitu agama Yahudi. Lalu yang ketiga
la innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasoro. Nasoro ini adalah nisbahnya kepada ya pengikut Nabi Isa, yang mana Allah mengatakan ya sebenarnya masih keturunan Yahudi ya, Yahuda, tapi akhirnya ketika Nabi Isa diutus kepada mereka, lalu mereka mengikuti dan dinisbahkan kepada salah satu nama khusus, yaitu Nasoro ya, agama Nasrani kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, kenapa disebut Nasoro? Ini asal muasalnya juga ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah diambil dari kata Nasoro, yaitu menolong. Karena mereka tolong menolong dan saling memberi dukungan kepada Nabi Isa dan agamanya. Ya, asal muasalnya demikian ya. Nasoro artinya orang yang betul-betul memiliki ya, keterikatan yang kuat dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa atau Nabi Isa sendiri, yang mereka saling mendukung, saling tolong menolong dalam ya mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat dia berfirman, "Falamma ahassa Isa minhum kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun." Di saat Nabi Isa menyampaikan risalah, lalu ada orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang cenderung pada ya penyelewengan ya atau ketidaktaatan, maka Nabi Isa berkata, siapa yang akan menolong aku? Maka Al-Hawariyun berkata, kamilah yang akan menolong kamu, wahai Nabi Isa. Maka setelah itu mereka disebut dengan Nasoro, orang-orang yang menolong dan mendukung ajaran Nabi Isa alaihissalam. Pendapat kedua, Ibnu Abbas dan Ibnu Juraid menyatakan bahwa mereka dinamakan dengan Nasoro karena mereka dari satu tempat atau satu daerah yang disebut dengan An-Nasirah. An-Nasirah di daerah Palestina, tempat Nabi Isa dilahirkan, namanya Nasirah. Kalau dalam bahasa Nazaret, ya. Nazaret yang dibuat oleh orang Yahudi, nama daerahnya Nazaret. Bahasa Arabnya Nasirah. Mereka karena berasal dari tempat tersebut, maka akhirnya mereka disebut dengan kelompok Nasoro. Akhirnya menjadi agama, yaitu agama Nasrani. Nah, saat Nabi Muhammad diutus untuk ya, menutup ya, tempat tersebut, ya, maka akhirnya mereka tidak disebut dengan demikian. Lalu yang ketiga adalah pendapat Abul Aliyah. Oh bukan ya, ini pendapat untuk yang lain ya. Jadi cuma dua doang ya, dari Nasoro itu asal muasalnya. Yang pertama karena memang mereka adalah kelompok yang menolong, saling mendukung ajaran Nabi Muhammad, ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kedua karena berasal dari tempat disebut dengan An-Nasirah. An-Nasirah. Lalu yang keempat, kelompok yang keempat adalah Wasobiin. Wasobiin, ya, siapa mereka Asobiin ini? Asobiin adalah ya kalau secara umumnya sebagai orang yang atau kelompok yang beribadah kepada malaikat atau yang menyembah malaikat atau juga orang yang tidak beragama. Namun ya dilihat dari asal usul kata ini Asobiin, kita lihat yang pertama menurut Imam Mujahid, jadi maksud adalah bahwa mereka kaum antara Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Jadi Majusi, kalau Majusi adalah penyembah api. Yahudi ya tentunya yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, dan Nasrani mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Pada kenyataannya mereka tidak memiliki agama. Ini yang juga disebutkan oleh dari Imam Atha dan Sa'id bin Jubair. Ini pendapat pertama ya, bahwa ya As-Sobi'ah atau Sobi'in adalah orang-orang yang
merupakan kaum antara Majusi, Yahudi dan ya, Nasoro atau Nasrani. Yang kedua, ya pendapat Abu Aliyah mengatakan bahwa mereka itu adalah salah satu sekte dari kalangan Ahlul Kitab ya, dan mengakui kitab Zabur. Berarti antara Yahudi dan Nasoro ya, antara Taurat dan Injil. Ya. Kan tengah-tengahnya ada kitab Zabur ya, yaitu kitab yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Ya, senada ini juga diriwayatkan oleh At-Rabi bahwa mereka memang seperti itu ya, bahwa mereka sebagai kaum yang berada pada sekte kitab Zabur ya, yang mengikuti atau yang mengklaim sebagai pemilik ya, kitab Zabur. Yang ketiga ya mengatakan bahwa mereka adalah satu kaum di kawasan Kushi, Al-Kush ya. Al-Kush itu di Irak. Mereka beriman kepada para nabi, berpuasa selama 30 hari dan sholat menghadap Yaman. Jadi ini kalau dikatakan ya adalah satu kebaikan ya, yaitu satu kelompok yang berasal dari kawasan Kushi di Irak, ya, beriman kepada para nabi dan juga berpuasa selama 30 hari dan ya, sholatnya itu menghadap Yaman. Lalu yang keempat, Abdurrahman bin Ziyad mengatakan, atau Abdurrahman bin Zaid mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki satu agama yang berada di Mosul, salah satu dari kota Irak. Agama khusus ya, Sobiah. Entah bagaimana caranya tidak disebutkan ya. Yang jelas mereka berasal dari tempat yang memang ada di Irak, yaitu Mosul. Yang kelima, Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa Sobiah adalah orang yang mengenal Allah yang esa, tidak memiliki syariat khusus serta tidak menyekutukan Allah. Jadi tidak memiliki agama khusus ya, atau syariat khusus yang mengenal khusus, tapi mereka mengenal Allah, tidak menyekutukan Allah. Ini Sobiah yang pendapat kelima. Sementara yang terakhir mengatakan ya Syekh bin Muhammad bahwa mereka adalah mirip seperti Nasrani dan menganggap dirinya adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Itu jauh kan. Nah, dari beberapa pendapat ini, pendapat yang kuat adalah dari Mujahid dan Wahab bin Munabbih bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki atau mengenal Allah yang esa, tidak memiliki syariat khusus serta tidak menyekutukan Allah. Jadi ini yang ya disepakati yang paling kuat pendapatnya demikian. Nah, kalau kita perhatikan, kita kembali kepada apa yang kita lihat di sini, ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pertama ya pemahaman terkait dengan ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir, bahwa orang-orang yang hidup sebelum diutusnya Nabi Muhammad yang mereka memiliki keyakinan dengan agama yang dianut, baik agama Yahudi atau Nasrani dan Sabi'ah, ketika mereka mengikuti apa yang sampai kepada mereka dengan baik, mereka mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tapi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, artinya ada waktu jeda ya antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sampai 600 tahun ya. Ketika mereka melaksanakan apa yang mendapat mereka telah pelajari ya, apa yang mereka pahami, apakah mereka mengikuti ajaran Nabi Musa atau Nabi Isa dan nabi-nabi yang sebelumnya, mereka mendapatkan pahala lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya kan di situ man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Ketika mereka yang beragama Yahudi, beragama Nasara, beragama Majusi, beragama Sabi'ah, bukan Majusi ya. Kalau Majusi memang penyembah api ya. Tapi Sabi'ah
yang sesuai tadi yang kita dapatkan, yang disepakati oleh para ulama, mereka yang mengenal Allah, tidak mendustakan Allah, ya, ini memang secara khusus ya. Nah, mereka semua ketika belum datang atau belum diutusnya Nabi Muhammad, ketika melaksanakan syariat-syariat tertentu yang sudah sampai kepada mereka, maka mereka akan tetap mendapatkan balasan dari Allah. Tetap mereka akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, asal mereka beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, dan melaksanakan amal soleh, mengerjakan ya, amal-amal yang baik, melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa ayat ini untuk menegaskan terkait dengan apa yang sudah mereka yakini di saat diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hakikatnya ketika mereka yang dahulu beragama Yahudi, yang dahulu beragama Nasrani, yang dahulu beragama Syafi'iyah, ketika diutus Nabi Muhammad SAW, maka mereka semua harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan hakikatnya setiap umat memiliki nabi. Setiap umat pasti ada utusan yang datang kepada mereka. Lalu ketika nabi yang diutus pada mereka meninggal, maka beralihlah dia atau mereka mengikuti ajaran setelahnya. Misalkan Nabi Musa diutus ya, kepada mereka, lalu diturunkan untuk mereka Taurat. Nah, Taurat dijalankan pada saat Nabi Musa hidup, pada saat Nabi Musa bersama mereka, laksanakan segala perintah-perintah yang ada dalam kitab Taurat. Lalu setelah Nabi Musa meninggal, maka terangkatlah Taurat itu ya, dan berganti dengan kitab yang lain, ya, misalkan Zabur, ya, misalkan Zabur setelah Nabi Musa hadir. Nah, kitab yang ada dalam syariat yang ada dalam kitab Taurat itu beralih kepada kitab Zabur. Apa yang diciptakan oleh Allah dalam kitab Zabur, maka itu yang diikuti. Sementara syariat atau hanya aja yang ada di dalam kitab Taurat itu harus melebur kepada kitab Zabur. Jadi tidak lagi berlaku. Ya. Artinya ya apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Musa, ya itu semua mengikuti ajaran Nabi Daud ya, dan syariat yang ada dalam kitab Zabur tersebut. Nah, setelah Nabi Daud meninggal, hadir Nabi Isa, maka semuanya yang tadi mengakui ajaran Nabi Daud dan juga kitab Zabur, semuanya harus mengikuti ajaran Nabi Isa. Kitabnya adalah Injil. Semuanya harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam kitab Injil. Ya, sesungguhnya kitab Injil itu menyempurnakan kitab sebelumnya, baik Taurat maupun Zabur. Sehingga akhirnya Nabi Isa sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala harus ditaati dan diikuti, dan Nabi Isa menyampaikan sesuai yang termaktub dalam kitab Injil, maka ya umat saat itu harus mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, dan syariatnya adalah kitab Injil. Nah, setelah itu sebagai ya utusan terakhir Rasulullah SAW hadir, Nabi Muhammad SAW diutus. Maka semua yang tadinya mengakui ajaran Nabi Muhammad, ajaran Nabi Musa, Nabi Daud, dan juga Nabi Isa, semuanya lebur. Ya, artinya Nabi Isa sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala, atau juga Nabi Musa sudah tidak ada, begitu juga Nabi ya setelahnya Nabi Daud, semuanya itu sudah dipanggil Allah, sudah lagi tidak ada di dalam kehidupan setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka ajaran Nabi Muhammad lah yang harus diikuti. Ajaran Nabi Muhammad lah yang harus dijalani dan ditaati. Hakikatnya Al-Quran yang bersama Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan semua yang ada dalam kitab sebelumnya. Baik Nabi Musa, kitabnya Taurat, atau Nabi Daud, kitabnya Zabur, atau Nabi Isa, kitabnya Injil. Ya, maka semuanya ini hakikatnya sudah diringkas ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Quran. Dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ketika ada yang mengklaim sebagai ajaran pengikut Nabi Musa, yaitu Yahudi, pengikut Nabi Isa, yaitu Nasrani, maka semuanya tidak lagi dianggap kecuali harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin. Bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dulu berasal dari agama Yahudi, agama Nasrani dan Sabi'ah, mereka semuanya ketika dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, artinya mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mengikuti semua kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan pahala. Ketika mereka beramal soleh akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak lagi mendapatkan sesuatu yang mereka takuti, mereka sedihkan. Jadi hakikatnya demikian ya. Jadi ini pemahamannya kedua mereka ya hidup sebelum Nabi Muhammad ya, tentunya mereka mendapat ganjaran masing-masing sesuai dengan amalnya. Tapi ketika mereka hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak lagi leluasa untuk menjalankan syariat yang mereka dapatkan dahulu. Tidak boleh ya, kecuali harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karenanya di sini disebutkan ya dengan ungkapan bahkan ya sampai dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khususnya yang beriman. Misalkan Allah katakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah. Hakikatnya 4 kelompok ini yang Allah sebutkan, semuanya ketika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka mendapatkan ganjaran, ya, mendapatkan pahala. Artinya semuanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kok kenapa orang beriman disebutkan lagi? Atau di awal berkatakan beriman, ya, lalu dikatakan setelah itu beriman juga, karena memang orang beriman harus kembali, harus juga senantiasa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, ibaratnya bahwa ini merupakan ketegasan ya, atau penegasan dari Allah, penguatan dari Allah, bahwa orang yang beriman harus juga mengakui keimanan dan juga senantiasa menguatkan keimanannya. Contoh ya, dalam surat An-Nisa juga disebutkan oleh Allah. Ya, dalam ayatnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Ya, wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah. Jadi orang beriman diajak lagi beriman. Kan ada juga mungkin orang mengatakan saya beriman, tapi secara praktek mereka tidak beriman. Dan praktek mereka tidak menunjukkan bahwa dirinya orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang beriman berimanlah, kan? Artinya memang penegasan penguatan bahwa orang beriman harus meningkatkan keimanannya. Harus senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, ketika mereka beriman. Karena ada juga orang beriman, mengaku diri beriman, tapi tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kalau kita lihat ya, perhatikan sekarang ini, gitu kan, saya Muslim, tapi ketika ya disuruh menerapkan syariat Islam nggak mau. Saya Muslim, tapi disuruh berjilbab nggak mau. Saya Muslim, saya mukmin, tapi disuruh ya beriman kepada Al-Quran atau kitab Al-Quran untuk dijalani dan jadikan syariat dan kehidupan nggak mau. Ya. Ini berarti tidak beriman atau imannya cuma di mulut saja, tapi secara praktik tidak. Ya, makanya Allah tegaskan yang di ayat yang kita bahas ini, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah. Artinya orang beriman pun harus ya mengikuti ajaran Nabi Muhammad, yaitu dengan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal soleh. Ya, dan begitu juga dengan kelompok setelahnya Yahudi, Nasoro atau Nasrani dan juga Sabi'ah. Mereka semua juga demikian, bahwa mereka harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nggak boleh lagi mengatakan saya pengikut Nabi Musa, saya akan terapkan ajaran Nabi Musa yang telah dapatkan. Saya pengikut ajaran Nabi Isa, saya beragama Nasrani, saya harus jalani apa yang sudah
saya dapatkan, saya yakini tentang ajaran Nabi Isa. Nggak begitu. Nggak boleh begitu. Nggak bisa. Bahwa setiap Nabi diutus, ya, dan setelah mereka dipanggil Allah, ya sudah lebur. Tidak lagi boleh terapkan. Harus mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi setelahnya. Nggak boleh merasa sebagai pengikut Nabi yang khusus. Bahkan kita pun demikian. Kita memang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kita memang mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita pun diperintah untuk tetap beriman kepada nabi-nabi yang diutus sebelumnya. Tidak boleh beda-bedakan. Nah, kembali kepada ayat ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makna yang keduanya atau pemahaman yang kedua bahwa semua umat ketika diutusnya nabi yang terakhir, maka umat itu harus mengikuti nabi terakhir. Tidak boleh merasa paling benar, tidak boleh merasa ini kan nabi juga. Kita dan mendapatkan nabi, ya, yang diutus kepada kami, ya, maka kami harus mengikuti dan menjaga, ya, melestarikan ajaran yang disampaikan oleh nabi kami. Tidak boleh. Tetap semuanya harus mengikut ajaran yang terakhir, ajaran yang telah hadir setelah nabi-nabi diutus, baru setelah itu nabi terakhir diutus, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, suatu kali kan, ya, ini pernah ya saya ceritakan atau saya sampaikan, ya, Umar bin Khattab, ya, menghadap Rasul dan dia membawa kitab Taurat. Jadi Umar menghadap Nabi atau berjumpa dengan Nabi, di saat itu dia membawa kitab Taurat. Ya, langsung ketika Rasulullah melihat Umar membawa kitab Taurat, wajahnya agak memerah atau menunjukkan kemarahan. Ya, lalu beliau mengatakan, wallahi ya Umar, lau kana Musa hayyan wa qad ba'athani Allahu ma wasa'ahu illa an yattabi'an. Oh, gimana menurut hadis? Ya, jadi Nabi Muhammad sampai bersumpah, demi Allah ya Umar, seandainya Nabi Musa saat ini hidup, Nabi Musa masih hidup saat ini, lalu aku dibangkitkan Allah dan aku sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidaklah leluasa Nabi Musa untuk menjalankan syariatnya kecuali harus mengikuti risalah aku. Dapat dibayangkan, Nabi sendiri yang dia mendapatkan perintah dari Allah untuk menjalankan syariat, untuk menyampaikan syariat dan segala, ya, secara khusus. Tapi ketika Nabi yang datang setelahnya itu, dia tidak lagi leluasa untuk menjalankan syariatnya, tidak lagi leluasa untuk mengamalkan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada dia. Tidak. Harus mengikuti ajaran atau menjadi pengikut Nabi setelahnya. Ya, misalkan demikian nih, kalau misalkan Nabi Isa hidup di zaman Nabi Muhammad atau Nabi Musa hidup di zaman Nabi Muhammad, ya keduanya harus ikuti ajaran Nabi Muhammad. Nggak boleh, saya kan Nabi juga, saya ini diutus oleh Allah, ya, lalu mengklaim atau merasakan ya paling benar, ya, menyatakan diri adalah membawa risalah, nggak ngikut dengan agama Nabi, ya, yang dia hidup di situ, nggak begitu. Nah, semuanya harus mengikut ajaran yang sesuai pada Nabi yang saat itu diutus, ya, nggak boleh mengklaim. Apalagi pengikutnya, ya, Nabi sendiri aja, ya, Nabi yang diutus saja mengikuti ajaran Nabi terakhir, apalagi pengikutnya. Ini kan agak aneh, gitu kan. Jadi mereka sebagai pengikut ajaran Nabi tertentu, sementara kalau Nabi tertentu itu hidup saat itu, maka mengikuti Nabi Muhammad. Tapi mereka menganggap sebagai pengikut Nabi tertentu tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ajaran terakhir yang sampai kepada mereka. Artinya kan bahwa ketika sekarang ini semuanya harus menjadi umat Nabi Muhammad, ya, umat Nabi Muhammad SAW, bukan umat Nabi Muhammad atau Nabi Musa, bukan umat Nabi Isa, bukan umat nabi-nabi tertentu, enggak. Semua harus mengikuti atau menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ya yang bisa kita pahami bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa ayat ini untuk menegaskan terkait dengan ajaran yang hadir saat itu. Ya. Nabi kita adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelahnya.
maka semua umat harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka tidak beriman, ketika mereka tidak mengikuti, maka wajar kalau disebut dengan kafir. Ya, tidak beriman, maka tidak sama orang beriman dengan orang tidak beriman. Mereka orang-orang yang disebut dengan kufur, orang yang tidak mau beriman atau mengingkari ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menjalankan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada yang sadar, ahlul kitab yang paham bahwa mereka memang memiliki kitab, paham tentang Al-Quran, ya, paham tentang kitab Taurat, paham tentang kitab Injil. Tapi ketika mereka melihat ini semua, lalu mereka melebur kepada ajaran Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad. Lalu mereka beriman dan menjalankan syariat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang baik, ya, ahlul kitab atau juga ya para pendeta, para rahib, ya, semuanya sadar, bahkan juga pengikut-pengikut ajaran Nabi sebelumnya, ya, itu ketika mereka sadar lalu melebur kepada ajaran Muhammad, inilah yang terbaik, maka masuk pada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Ketika mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan beramal soleh, maka mereka mendapatkan pahala dan ganjaran sesuai dengan amal perbuatan mereka. Bahkan berlipat ganda Allah akan berikan kepada mereka. Nah, ini yang kedua, pemahaman kedua. Pemahaman ketiga, nah ini pemahaman yang sangat jauh. Pemahaman yang sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh para mufassir. Ini pemahaman kontemporer yang tentunya ya menyimpang, ya, yaitu pemahaman orang-orang liberal. Ini jaringan Islam liberal, ya, yang mereka menyuguhkan pemahaman tekstual, ya. Ya, katanya innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wal majuwan wan wasabiin. Ini jelas katanya bahwa orang beriman, orang Yahudi, Nasrani dan Sabi'ah, ya, asal beriman kepada Allah, man amana billah wa yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, falahum ajruhum darul, maka mendapat pahala, ya. Jadi kalau mereka menjalankan syariat mereka masing-masing dapat pahala, ya. Jadi pemahaman mereka begitu. Artinya semua agama sama, nggak ada beda. Jadi Islam, Yahudi, Nasoro, Nasrani dan Sabi'ah itu semua sama, ya. Katanya ya, mereka begitu. Jadi nggak ada beda antara agama ini dengan agama itu. Ya, yang penting beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal soleh. Ini kan jauh sekali, ya, dari pemahaman yang benar atau sesuai dengan tafsirannya atau sesuai dengan ayatnya juga demikian. Nggak benar. Nggak ada itu agama semua sama. Agama satu yang diridhoi. Kalau diakui mungkin bahwa memang ada agama Yahudi, agama Nasrani, ada agama Sabi'ah, ya, atau mungkin yang lain, ya. Betul memang. Ya, kita juga demikian, kan, yang diwakili. Tapi yang diridhoi oleh Allah cuma satu, ya, yaitu yang Muslim, yang beriman kepada Allah dari akhir dan beramal soleh. Tapi kalau sudah, ya, dalam syariat, maka mereka sebenarnya harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Jadi nggak sama. Ini salah sekali, ya, keliru sekali. Ini banyak, ya, artinya masyarakat juga ya sama aja agama. Ya, nggak ada beda kok. Jelas kok ayatnya, gitu kan. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin, ya. Mereka mengatakan beriman, orang beriman berarti Islam. Ya. Yahudi, Nasara ya Nasrani, Sabi'in, Sabi'ah. Baik. Kan jelas ini kata mereka, gitu kan. Menurut mereka begitu jelas ini bahwa Allah tegaskan demikian, ada 4 kelompok Allah sebutkan, yang penting beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Itu intinya. Ya, mau syariatnya menjalankan syariat yang sesuai dengan agama Yahudi atau Nasrani, ya, itu mereka, ya, katakan, ya, bisa atau benar, ya, sesuai dengan ayat ini. Padahal tidak demikian. Padahal hakikatnya seperti makna kedua tadi, ya, ketika mereka berasal dari agama Yahudi, berasal dari agama Nasrani, agama Sabi'ah, oke, mereka begitu. Tapi kalau sudah beriman kepada Allah dan hari akhir atau mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan mengikuti ajaran yang
sesuai dengan syariat yang ada dalam Al-Quran, maka mereka lah yang akan mendapatkan bagian terbaik atau pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak benar ya pemahaman ketiga yang harus kita gali dan harus kita, kalau kita dapatkan demikian, kita luruskan bahwa tidak benar makna yang seperti itu. Tidak ya, tidaklah begitu pemahaman bahwa semua agama sama, enggak. Tetap agama yang diridhoi adalah agama Islam. Agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agama Islam. Tidak hal yang seperti mereka paham. Nah, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya kita pun diperintah dalam ayat ini untuk selalu meningkatkan keimanan. Ini poinnya ya. Bahwa kita sebagai orang mukmin harus terus meningkatkan pemahaman kita, terus meningkatkan ya amal kita ya, bagaimana kita menerapkan ajaran yang telah sampai kepada kita. Yang baik kita laksanakan, yang buruk kita jauhi ya. Yang perintah kita laksanakan, yang larangan kita jauhi ya. Dan segala aspek yang ada dalam kehidupan kita ini sesungguhnya kita harus meningkatkan keimanan kita, yaitu 3 aspek ya, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Keyakinan kita tingkatkan bahwa Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah tempat kita beribadah dan sebagainya. Lisan juga kita senantiasa menyebutkan ya, bahwa kita beriman, kami beriman, aman kami beriman kepada Allah. Lalu amalan ya, menerapkan apa yang sudah disyariatkan, ditetapkan dan termaktub dalam Al-Quran. Semuanya menjadi satu ya, penguatan ya, atau juga sebagai aktualisasi beriman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Dan tentunya tidaklah bisa dipisahkan antara beriman dengan amal soleh. Nah, semuanya harus jalan seiring sehingga semua yang kita laksanakan akan berpahala. Jadi kembali kepada ayat ini ya, bahwa ayat ini memang menegaskan hakikat sesuatu yang jelas ya, bahwa dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka yang beragama khusus atau beragama yang saat itu memang menjadi jalan hidup ya, jalan hidup mereka ya jelas ketika mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh pasti akan berganjaran. Yang Yahudi akan mendapatkan sesuai dengan amalannya, yang Sobi'ah juga demikian, yang Yahudi, yang Nasrani juga demikian. Ya, namun ya ketika di bagian keduanya kita pahami bahwa semua yang ini ya ketika diutusnya Nabi Muhammad maka semuanya akhirnya melebur. Semuanya harus mengikuti ajaran terakhir yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga bahwa ya, pemahaman yang salah dan keliru yang harus kita luruskan adalah ketika ada yang mengatakan dengan ayat ini semua agama sama, semuanya berasal dari Allah katanya. Ya, ini tidak benar. Memang betul dari Allah, tapi semua yang dari Allah itu semua akhirnya menyatu pada ajaran terakhir yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka merasa sebagai pengikut ajaran Nabi Musa yaitu Yahudi, ketika mereka merasa mengikuti ajaran Nabi Isa yaitu Nasrani dan Sobi'ah, semua itu kalau masih menerapkan ajaran-ajaran yang sampai kepada mereka, walaupun ajaran mereka sudah banyak ditimpakan, sudah banyak diselewengkan, kalau mereka masih mengaku demikian, maka wajar mereka disebut dengan orang kafir, orang yang tidak beriman, orang yang mengingkari ajaran Nabi Muhammad dan tidak akan diterima amal ibadah mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Kita aja sebagai orang beriman diperintahkan lagi untuk beriman, apalagi mereka juga demikian mengikuti ajaran terakhir, ajaran Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini memang pentingnya kita pahami bersama. Ya. Bahkan ini kalimat atau ayat ini disebutkan beberapa kali ya. Ada dalam surat secara tegas ini di surat Al-Hajj ya. Disebutkan juga innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara tabi'in innallaha yafsilu bainahum yaumil qiyamah. Ya, sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani dan Sobi'ah pada hari kiamat akan
akan dibeda-bedakan. Akan dibedakan ya. Nah, apalagi di dunia ini juga sepertinya berbeda, tidak sama. Tidak ada namanya agama yang disamakan. Ya. Semuanya memang ada dari dunia ini, tapi tidak sama. Tidak sama semuanya. Islam ya Islam. Ya, Yahudi nanti silakan, Nasrani silakan, dan yang lainnya silakan. Tapi semuanya tidak diterima oleh Allah kecuali Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai anutan, sebagai agama, ya, maka tidak akan diterima. Fala yuqbala minhu, selamanya tidak akan diterima. Ya, sebutkan ini ya, fala yuqbal, tidak akan diterima selamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Rugi, merasa benar, merasa sudah baik, merasa sudah mengikuti ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi tidak diterima. Kenapa? Tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Karena tidak mau mentaati segala ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah pada Al-Quran. Ya udah, rugi. Capek-capek di dunia, ya, sebagai merasa pengikut ajaran Nabi ini Nabi itu, tapi tidak diterima oleh Allah. Sayang kan? Hidup yang sebentar di dunia ini tidak mengikuti ajaran, padahal dia sudah merasa mengikuti ajaran yang diyakini, padahal itu semua harus melebur, ya, harus nurut dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam An-Nisa Al-Imran juga disebutkan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya ya, agama yang diterima adalah Islam. Waraditu lakumul Islam dinan, aku redha, kata Allah pada Nabi Muhammad, Islam sebagai agama. Artinya yang lain sudah lagi tidak. Nah, memang ya secara khusus juga di sini hanya Islamlah agama yang tidak menisbahkan kepada orang atau kepada tempat, kepada hal-hal yang mungkin secara khusus saat itu ya. Jadi sebutkan kita dapatkan tadi kan, bagaimana Yahudi itu berasal dari 3 kata atau tidak asal usul ya, tidak asal usul kan. Yahudi berarti kembali, atau juga Yahudi berarti orang yang menggerakkan kepala saat membaca kitab Taurat, atau juga Yahudi kembali pada nama ya orang anak Nabi Yakub ya, Yahuza. Ini kan nisbahnya kepada salah satu dari 3 ini. Bahkan lebih kepada yang ketiga, Yahudi, Yahuza. Jadi agama yang disebutkan kepada orang, ya berarti kan tidak benar. Yahudi sendiri kita tahu bagaimana pertentangannya kepada Nabi Yusuf, ya, bagaimana usaha dia untuk membunuh Nabi Yusuf. Ya. Karakternya yang sudah keras, ya. Karakternya tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nasrani juga demikian. Nasrani disebutkan kepada ya, pertama karena memang ya walaupun kulitnya baik, suka menolong, suka mendukung, suka membantu, ya bahkan ya begitu kuat ya mengikuti ajaran Isa ya. Nah, kedua pada tempat Nasirah atau Nazaret ya, satu tempat yang ada di Palestina. Jadi nisbahnya kepada itu kan, bukan kepada ajaran yang memang Allah turunkan. Maksudnya ya, nisbah yang lain itu kan, bukan pada satu tempat atau ya perbuatan khusus. Nah Islam ya nisbahnya nggak ada kemana, kecuali memang Allah sudah sebutkan waradi itu lakumul Islam. Aku tetapkan Islam kepada siapa? Nggak ada bukan oh ini punya Nabi Muhammad ya, bukan Muhammadiyah ya, bukan. Ya, bukan harus satu tempat. Ada nggak di dalam kota Islam ya? Kecuali mungkin yang baru ya, kalau Islam kan ada Nabi Islamabad ya, bukan itu Islam baru kontemporer atau sebelum yang ada ya. Artinya nisbahnya itu kepada apa yang Allah turunkan, Allah tetapkan. Islam itu dari Allah, kata Islam itu dari yang Maha Kuasa yang menentukan syariat. Jadi nggak ada nisbahnya kepada salah satu nama atau salah satu tempat atau hal-hal tertentu, nggak ada. Kecuali memang Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan atau inna dina indal Islam wa raditu lakum Islam, ya, semuanya disebutkan Islam itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekali lagi bahwa memang ketentuan yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ya, di sini bahwa ajaran yang sebenarnya yang diterima oleh Allah adalah Islam saja. Tapi
Jika disebutkan di sini Yahudi, Nasoro dan juga Sabiin, bukan berarti semua agama sama. Tetap Allah bedakan. Innallaha yafsilu yaumal qiyamah. Apa yang bedakan? Allah akan pisahkan antara semuanya. Pisahkan semuanya. Tentunya yang di dunia juga demikian. Yang diterima oleh Allah pada sekarang ini adalah Islam saja, tidak agama yang lain. Nah, terakhir juga bahwa memang iman itu tidak hanya pada lisan, manis di lisan, manis di kata-kata ya, tapi iman itu harus ada amalannya. Makanya tadi atau dalam hadis diajarkan ketika ingin kita mendapatkan pahala yang besar, kita ingin mendapatkan ketenangan jiwa, kemantapan hati, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gundah, tidak ada rasa gelisah, maka lakukanlah dua hal. Iman kepada Allah, amal soleh. Beriman artinya memiliki kemantapan hati tentang Allah, keberadaan Allah, kebesaran Allah dengan kita. Lalu amal soleh artinya kita senantiasa berbuat baik. Kita senantiasa menjalankan syariat yang telah Allah tetapkan. Kalau ini salah satu hilang, maka akan berubah menjadi hal yang tidak bermanfaat. Kalau misalkan tidak ada iman tapi beramal soleh, tidak akan diterima, tidak akan bermanfaat. Ya, kalau orang beriman tapi tidak mau beramal soleh juga demikian, tidak sempurna iman seseorang. Makanya sangat ironi ya sekarang kalau kita perhatikan orang kok begitu gampang ya, begitu gampang berbuat jahat, begitu gampang berbuat yang tidak benar, tidak sesuai syariat, padahal dia merasa dirinya beriman. Namanya itu juga sudah menunjukkan keimanan kalau muslim. Sayang aja kan, ya, apalagi ya kalau hanya ya, sekedar perbedaan secara pemahaman ya, perbedaan pendapat, ya nggak masalah aja, jangan sampai berpecah belah atau sampai saling hanya mencela, saling menuduh, saling melontarkan kata-kata yang tidak sesuai. Al muslim akhul muslim, muslim dengan muslim ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman dengan orang beriman itu bersaudara. Jangan hanya baku hantam gara-gara perbedaan pendapat yang tidak prinsip. Sampai ada yang membunuh kan, sampai akhirnya ada yang ya lukai. Nah ini kan sangat-sangat fatal ya, kalau ada sampai orang tertentu. Nabi SAW pernah mengatakan, demi Allah ya, hilangnya dunia dan kekayaan yang ada di dalamnya itu masih lebih ringan daripada kehilangan nyawa seseorang. Ya, kehilangan di dunia yang ada sisinya itu masih lebih ringan kata Nabi Muhammad di sisi Allah ketimbang orang beriman nyawanya melayang. Satu saja ya. Bahkan bukan hanya itu, ketika darahnya tertetes nanti saja tetes, ya tidak ada alasan dibenarkan, maka dosanya sangat besar, itu lebih berat ya. Lebih berat ketentuannya ya, tidak lebih ringan dari hilangnya dunia dan seisinya. Bahkan dalam satu hadis juga dikatakan la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salat. Tidak halal darah seorang muslim muncul, keluar atau menetes ya, kecuali karena 3 alasan. Salah satu dari 3 alasan. Boleh kalau dari salah satu dari 3 alasan itu as-sayyidu zani, orang yang sudah menikah tapi berzina. Ini boleh dihukum rajam sampai mati, hilang nyawanya. Silakan. Karena itu menjadi alasan tertentu secara syariat ya. Yang kedua, an-nafsu bin-nafsi, karena ada pembunuhan yang ya harus dilakukan kisos ya, harus dilakukan hukum kisos, yaitu dia dibunuh lagi. Kisos ya. Dan yang ketiga ya, at-tariku dinihi al-mufariqul jamaah, orang yang murtad meninggalkan agama dan memisahkan pada jamaah. Ini juga boleh darahnya dikeluarkan atau dikucurkan atau nyawanya dihilangkan. 3 alasan ini yang dibolehkan ya, jadi halal, tapi secara umum jadi haram. Ya, kalau tidak ada 3 alasan salah satu 3 alasan ini menjadi haram. Haram hukumnya membunuh orang lain. Haram hukumnya melukai, menyakiti, dan sampai mengeluarkan, meneteskan darah yang ada di dalam tubuh seorang muslim. Tidak boleh, haram. Makanya ya, ini harus kita perhatikan bahwa Allah menegaskan orang beriman harus beramal soleh.
beramal soleh itu bukan sekedar berbuat baik, tapi jaga diri agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melukai orang lain. Dan sampai akhirnya gara-gara kita atau perbuatan kita, dia tersinggung, dia ternodai, atau juga ya tersakiti dan sebagainya ya, sampai darahnya pun ikut mengucur ya, keluar dari tubuh. Ya, semoga ya, semua kita bisa terhindar ya dari perbuatan-perbuatan yang aslinya menyakiti. Kita berharap beriman dan juga menguatkan keimanan, lalu beramal soleh, lalu akhirnya dapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya itu bisa diberi kesenangan, ketenangan jiwa, dan juga terhindar dari kesedihan dan kegelisahan. Wallahualam bishawab, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan atau kita pahami bersama terkait dengan ayat 62 surat Al-Baqarah ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik. Aku lupa dihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan adik sekalian, jika ada ingin ditanyakan, silakan. Bisa melalui chatting, juga bisa langsung ya. Ini mohon maaf jadi kehadiran sedikit karena ya, linknya berubah ya, atau tidak sama ya, tidak sesuai dengan sebelumnya. Mungkin orang atau yang lain yang sebelumnya ya, biasanya langsung ya mengklik link yang sudah kita buat sebelumnya tentang kajian ini, tadabbur ini, tapi tiba-tiba berubah karena rupanya memang laptopnya semalam meminta update ya. Jadi saya setujui update, dan setelah saya lihat rupanya ada perubahan semua ya, hilang juga ya aplikasi Zoom dan yang lain-lain. Hanya ketika saya buka ya rupanya linknya juga untuk melakukan Zoom langsung atau acara langsung dengan Zoom ya, itu ada perubahan linknya. Tapi alhamdulillah ya masih ada yang bisa hadir ya. Ini ada 4 ibu-ibu nih ya. Ini Bu Siti Fatimah, Bu Ida, dan Bu Sabrina. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Mungkin untuk link besok juga mungkin akan saya coba atur lagi ya. Saya coba atur agar permanen gitu kan. Ini nanti mudah dan tentunya harus mengikuti informasi di grup ya, ada grup sahabat Quran Media dan grup lain yang nanti sampai bisa langsung lihat linknya kemana gitu. Gimana? Gimana buat kalian? Diskusikan. Baik, jika memang tidak ada, waktu sudah pukul 7.09 ya sekarang. Akan kita tutup ya, atau kita akhiri, dan tentunya biasa untuk mengakhiri kegiatan kita serta membaca Quran Al-Baqarah ini dan berdoa memohon kepada Allah kita menghapuskan segala jiwa dan data kita Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan penuh berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik untuk kita, untuk keluarga dan keluarga kita, terutama umat Islam. Dan dengan kondisi COVID-19 ini harus berangkat
musibah cobaan ini hingga kembali kepada kondisi normal ya, seperti yang sebelum ini kita dapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang Islam, dan intinya kehidupan yang normal ya, tidak ada pembatasan khusus ya, baik distancingnya, pakai maskernya dan walaupun ini itu ajalnya baik pula ya, kita selalu belajar dalam masalah dan musibah saat kita awal dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, anda jawabin amal wa yukafi madidah ya rabbana lakal hamdu wa azimi sultanik Allah ala sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa kama rabbawna saghira Allahumma inna ta'afun karim Allahumma karim Allahumma inna wa nahibun Maaf, Allahumma fa'anna al-bala wa al-bala wa fitan wa nahan ma'adha wa nahan ma'adha Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa Muhammadin rabbil alamin. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa hadis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf itu ada suara yang lain, ini suara ibu saya. Kita telepon suaranya lebih keras. Baik, terima kasih.